Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Di pagi hari ini kita masuk ke hari kedua. Kita akan lanjut masih dalam teori basic. Kita akan bahas tentang konsep implementasi koperasi dalam usaha simpan pinjam pembiayaan syariah. Jadi secara umum saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu secara legal formal istilah koperasi syariah yang diakui oleh pemerintah itu menggunakan istilah KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Nah, sekarang kita lanjut dengan filosofi dasar berkoperasi. Di konven dan di syariah sama, tapi ada sesuatu yang hilang di kalangan masyarakat yang berkoperasi karena hampir sebagian besar koperasi di masyarakat itu keluar dari filosofi berkoperasi. Misalnya contoh, yang pertama, koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Hampir sebagian besar kita lihat watak sosialnya hilang gitu kan. Mereka hampir tidak bedanya dengan perbankan gitu. Yang kedua, koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Jadi koperasi itu menghimpun orang, bukan semata-mata menghimpun modal. Kalau orientasinya menghimpun modal, makanya hari ini banyak koperasi yang salah orientasi. Kalau mereka berorientasi menghimpun modal, maka ujung-ujungnya mereka hanya akan cari orang-orang yang punya modal besar. Padahal yang namanya koperasi itu adalah bagaimana orang yang memiliki tujuan yang sama itu berkumpul, saling tolong-menolong, saling memberikan manfaat. Sehingga terkumpullah orang-orang ini memiliki modal dan dikumpulkanlah modal. Bukan karena orang yang punya modal yang besar yang dia gabung di koperasi. Yang ketiga, koperasi memberi manfaat atau benefit, bukan pendapatan atau profit. Ini pun yang sering salah kaprah di masyarakat. Terus bagaimana dong Pak? Profit ada, tapi dalam koperasi profit itu tersegmentasi. Dia lebih pada memberikan sebuah benefit. Benefit itu nggak hanya dalam bentuk materi, tapi benefit itu bisa dalam bentuk layanan, bisa dalam bentuk jasa. Dan keuntungan itu pun bukan hanya dalam bentuk materi semata, tapi benefit-benefit, misalnya contoh, mendapatkan memberikan pembiayaan atau pinjaman dengan bagi hasil atau margin yang rendah. Ini kan benefit, kan gitu. Mendapatkan harga sembako dengan harga murah, ini juga benefit seperti itu. Jadi jangan dilihat dari sisi profit oriented seperti itu. Yang ketiga, koperasi bukan bertransaksi kepada anggota. Ini yang sering salah kaprah nih. Koperasi bukan bertransaksi kepada anggota, tetapi anggota lah yang bertransaksi melalui koperasi. Jadi koperasi itu bukan sarana untuk mengumpulkan uang, menghimpun uang sebesar-besarnya menjadi sebuah lembaga yang kaya, bukan. Tapi koperasi sebagai sarana transaksinya anggota. Jadi anggota bertransaksi melalui koperasi, bukannya koperasi mengeksploitir anggota. Makanya hari ini ada ungkapan yang mengatakan bahwa kuperasi, kuperasi. Jadi seolah masyarakat diperas oleh koperasi. Jadi tidak heran juga akhirnya di masyarakat image koperasi buruk. Ya kenapa? Karena mereka keluar dari filosofi basic berkoperasi. Yang selanjutnya, ini karakteristik koperasi Bapak Ibu. Yang pertama ya, koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama Bapak Ibu. Makanya di sini ada koperasi nelayan, kepentingannya sama. Ya kan, untuk memenuhi kebutuhan melaut, ada koperasi petani, ada koperasi karyawan. Contoh koperasi karyawan, pasti mereka punya keinginan, tujuan, motivasi yang sama dalam hal ekonomi seperti itu. Yang kedua, karakternya.
anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa. Kemarin saya sampaikan ya. Jadi anggota koperasi sebagai owner, dia juga sebagai customer seperti itu. Yang ketiga, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi koperasi disebut sukses ketika kesejahteraan anggotanya tuh meningkat. Bukan hanya sekedar koperasinya bagus, baik, tapi anggotanya mengalami kesulitan. Itu salah. Yang keempat, koperasi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. Jadi gini Bapak Ibu, makanya saya memberikan konsep koperasi planner. Apa sih koperasi planner? Koperasi planner adalah koperasi yang memberikan sarana bagi anggotanya untuk berwirausaha. Jadi bukannya sekedar simpan pinjam, tapi ada aktivitas bisnis yang difasilitasi oleh koperasi Bapak Ibu. Yang kelima, nilai-nilai koperasi pertama kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, ya kan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain. Ini nilai-nilai ini sebenarnya secara konsep syariah sudah syariah. Tapi yang menjadi problem ketika koperasi dengan nilai-nilai yang baik ini menggunakan instrumen bunga, itu yang menjadi persoalan seperti itu. Nah, sekarang prinsip-prinsip koperasi ini. Kita lanjut ke prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Siapa saja silakan mendaftar jadi anggota koperasi dan dengan sukarela, tidak paksaan. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Jadi satu orang punya satu hak suara. Bukan seperti pemegang saham. Kalau pemegang saham kan ada saham mayoritas dan sebagainya. Kalau ini enggak, satu orang memiliki satu hak suara seperti itu. Yang ketiga, pembagian SAU secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Tadi yang awal saya sampaikan bahwa semakin besar transaksi dia dalam meminjam di koperasi dan semakin lancar, maka nilai porsi keuntungan atas transaksinya pun makin besar. Artinya adil di koperasi itu. Yang ketiga, kemandirian. Tentu di koperasi itu menciptakan kemandirian seperti itu. Yang keempat, ya kan, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Ini sama seperti konsepnya dalam pembagian margin atau pembagian bagi hasil dalam transaksi di koperasi. Kemudian adanya pendidikan perkoperasian. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di koperasi nggak ada tuh pelatihan-pelatihan atau training yang bersifat bersifatnya itu berkesinambungan gitu. Jadi jarang koperasi melakukan pendidikan kepada anggota yang berkesinambungan tiap bulan, tiap 2 bulan, tiap 3 bulan, jarang. Dan pendidikan ini yang paling penting adalah bagaimana pendidikan basic berkoperasi Bapak Ibu. Jadi anggotanya paham tentang bagaimana berkoperasi sehingga tidak terjadi persoalan konflik di koperasi karena anggotanya sudah memahami tentang koperasi. Pendidikan perkoperasian itu manfaatnya adalah agar koperasi itu dinamis. Ketua pengurusnya nggak itu-itu aja, tapi ada regenerasi. Dari mana? Dari pendidikan ini. Dan yang terakhir, ada yang namanya kerjasama antar koperasi. Jadi ada koperasi primer yang terdiri dari satu koperasi dan ada koperasi sekunder yang dia adalah gabungan dari koperasi-koperasi primer Bapak Ibu. Jadi antar koperasi bisa saling bekerja sama. Nah, jadi keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha yang lainnya. Dia beda dengan bank, dia beda dengan lembaga keuangan, leasing dan sebagainya. Tapi hari ini hampir sulit dibedakan karena kebanyakan leasing dan rentenir itu berkedok di balik wadah koperasi. Ini yang harus kita hindari. Baik Bapak Ibu, sesi pertama setelah selesai, nanti kita lanjut di sesi yang kedua. Terima kasih.